Materi. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan
di industrinya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi dari rekan saya, yaitu alasan resistensi. Nah, alasan resistensi bisa terjadi karena adanya rasa takut dan akan kehilangan kenyamanan yang sudah ada, kurangnya informasi yang jelas mengenai perubahan, atau keraguan terhadap manfaat yang akan diperoleh. Selain itu, resistensi juga sering muncul ketika seseorang merasa tidak dilibatkan dalam proses perubahan, sehingga timbul rasa tidak adil dan enggan untuk menerima hal baru tersebut. Nah, selanjutnya ada menurut Kotter tahun 1982 menggambarkan 3 alasan mengapa orang secara aktif dan pasif menentang perubahan. Nah, yang pertama, kepentingan pribadi parosial. Nah, resistensi terjadi karena pekerja merasa perubahan bisa merugikan kepentingan pribadi seperti kehilangan kenyamanan, posisi, atau cara kerja lama. Dan yang kedua, kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan. Nah, penolakan muncul karena pekerja tidak paham tujuan perubahan, ditambah budaya organisasi yang minim kepercayaan sehingga menimbulkan kecurigaan. Dan yang ketiga, perhitungan konsekuensi berbeda. Nah, pekerja melihat dampak perubahan dari sisi yang lebih dekat dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga mereka merasa ada detail yang bisa membuat perubahan gagal. Nah, selanjutnya, penyebab resistensi terhadap perubahan dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, yang bersifat pribadi, yaitu ketakutan individu akan kehilangan sesuatu yang berharga dari organisasi seperti posisi, kenyamanan, maupun rasa percaya diri karena keterampilan yang dirasa kurang. Hal ini membuat mereka khawatir tidak mampu beradaptasi dengan keadaan baru dan enggan meninggalkan kebiasaan lama. Yang kedua, yang bersifat tidak pribadi, yaitu faktor organisasi seperti budaya dengan tingkat kepercayaan rendah, serta adanya kelompok yang memahami detail tertentu dan merasa perubahan tidak akan berhasil. Kedua aspek ini perlu diperhatikan agar strategi untuk mengatasi resistensi perubahan dapat berjalan secara efektif. Nah, dengan demikian, resistensi tidak selalu berarti penolakan tanpa alasan, melainkan bisa menjadi cerminan dari ketakutan individu ataupun realitas yang ada dalam organisasi. Untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu membangun kepercayaan, memberi informasi yang jelas, serta melibatkan setiap pihak agar perubahan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu tingkat resistensi, yaitu ada 2, individual dan organisasional. Yang pertama ada perubahan. Menurut Passmore tahun 1994 nomor 3 dalam Wibowo 2011 nomor 104 menyatakan bahwa perubahan
Terima kasih dan sampai jumpa.